Kalau kita Imlek nyediain jeruk itu kan nggak terkait ritual, sudah lakukan nggak masalah. Ngasih angpao itu apakah terkait dengan ritual? Ya enggak, lakukan saja. Karena itu nggak terkait dengan ritual kok. Ya itu maksudnya pilah ya, ada hal-hal yang terkait ritual. Tapi kalau misalnya malam Imlek Anda ke kelenteng, ya keliru karena itu terkait ritual. Kelenteng malam Imlek itu ada ritual, maka jangan ke sana. Bolehkah orang Kristen makan sesajen bekas ritual lain? Yang dimaksudkan itu ritual agama atau kepercayaan lain yang terkait biasanya dengan budaya. Lalu bisakah orang Katolik melakukan adat tertentu terkait keyakinan lain? Lalu akan muncul banyak pertanyaan yang berkaitan dengan seputar makan sesajen berhala ini. Ketika kita membaca surat-surat ini, kemudian kita nanti menguraikan, mengupas isinya, ternyata masih relevan dan aktual untuk kita masa kini. Karena tampaknya keadaan kita sekarang, cara beragama, ruang lingkup kita, ada mirip-miripnya dalam hal tertentu dengan keadaan orang-orang di Korintus pada zamannya Rasul Paulus. Pada zamannya para rasul, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Jadi relevansinya kuat sekali surat yang saya kutip ini dan aktual, masih aktual sampai hari ini. Pertama yang akan kita pelajari konteks Korintus. Korintus itu nama kota, saudara-saudari. Yang dapat dikatakan mengenai Korintus adalah kultur dan religi Yunani. Kultur itu kebudayaan, budaya. Kemudian religi itu adalah agama atau kepercayaan. Yang kedua yang dapat disebut mengenai konteks Korintus adalah alam pikiran politeisme. Jadi ini nyambung dengan yang pertama. Religinya itu kan religi Yunani. Nah, kepercayaan orang Yunani itu kepercayaan yang mengenal banyak dewa. Di dalam konteks Korintus dan Yunani pada umumnya, dewa-dewa atau ilah-ilah, dewa-dewa atau ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan di angkasa itu diberi sesajen, yaitu diberi persembahan. Dan persembahannya itu disampaikan di tempat ibadat mereka, di kuil-kuil. Ada kuil untuk Dewa Zeus misalnya ya, itu sesajen orang masuk untuk Dewa Zeus, untuk Dewi Fortuna ya sesajen untuk di tempat ibadatnya Dewi Fortuna dan lain-lain sebagainya. Ini sangat terkait dengan paham zaman kuno yang disebut do ut des. Do ut des. Ini bahasa Latin yang artinya do aku memberi, ut supaya des kamu memberi. Maksudnya apa? Sesajen kepada ilah-ilah itu tidak boleh dilupakan. Ini paham zaman kuno, paham Yunani, paham orang Korintus, pemikiran mereka. Karena kalau sesajen dilupakan, persembahan dilupakan, nanti ilah-ilah itu bisa ngamuk. Kalau mereka kurang kenyang, kurang senang, maka ilah-ilah itu bisa menurunkan tulah-tulah, malapetaka, panen lambat, kekeringan berlipat-lipat, sakit penyakit merajalela. Tapi kalau sesajen jalan terus, ilah-ilah di angkasa itu mereka senang. Karena perutnya kenyang, maka mereka membuat manusia senang. Nah itu konsep doudes. Ini zaman kuno seperti itu, pemikirannya mengenai kehidupan, keyakinan, kepercayaan. Dan sebenarnya hampir semua sesajen, bahkan sampai hari ini, hampir semua sesajen itu ada pola pikir doudes seperti itu. Sesajen berguna untuk menyenangkan ilah-ilah supaya mereka jangan sampai menurunkan tulah. Nah, terkait dengan sesajen, rupanya di dalam kultur Yunani yang terkait dengan keyakinan itu ada perjamuan-perjamuan makan sesajen di dalam kuil dewa-dewa itu. Jadi rupanya ada kebiasaan orang Yunani, mereka makan bersama di kuil, di tempat ibadat itu, lalu mengundang orang-orang lain. Jadi kalau mereka mengadakan pesta, misalnya ada pesta suatu pesta, mengundang tetangga-tetangga, mengundang relasi, mengundang kenalan-kenalan, lalu mereka diajak berpartisipasi makan perjamuan sesajen di dalam kuil. Ini memang penelitian arkeologis,
Penelitian zaman kuno membuktikan ini semua. Kadang-kadang undangannya seperti ini bunyinya misalnya. Saya, Bayu, mengundang Firdi dan mengundang Kevin untuk makan bersama di mejanya Tuhan Zeus. Misalnya saya orang Yunani pada zaman itu, saya mengundang Firdi, saya mengundang Kevin untuk makan bersama di sesajen di kuilnya dewa sembahan saya. Misalnya saya menyembah Zeus, saya mengundang supaya Pak Firdi dan Kevin ikut makan dengan saya bersama dengan Dewa Zeus di tempat ibadah Dewa Zeus. Dan itu konteksnya adalah ikut makan semeja dengan sesembahan itu. Konteks yang berikutnya, ini bagian yang terakhir sebelum nanti kita lihat suratnya, adalah sisa dari sesajen itu dijual di pasar umum. Sisa itu maksudnya bukan sisa makan ya, tapi maksudnya begini. Misalnya contohnya, saya mau membuat sesajen di kuil Dewa Zeus yang dibutuhkan daging. Ini terutama daging ya. Ini soalnya adalah soal daging. Yang dibutuhkan misalnya daging 50 kilo, cukup 50 kilo. Lalu saya menyembelih hewan, ternyata kan dagingnya lebih. Yang dipakai untuk makan sesajen di kuil berhala itu hanya 50 kilo. Sedangkan mungkin hasil menyembelih ada ratusan kilo. Kan tidak mungkin dibuang. Maka hasil menyembelih tadi itu sebagiannya saya jual ke pasar. Jadi dalam konteks Korintus ada seperti itu. Maka ada yang dinamakan sisa sesajen yang dijual di pasar umum. Nah, situasi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan orang Kristen. Kemudian orang Kristen itu menulis surat kepada Rasul Paulus dan Rasul Paulus menanggapi. Jadi sebenarnya surat pertama Korintus itu adalah surat tanggapan Rasul Paulus atas beberapa pertanyaan dari orang Korintus. Salah satunya adalah pertanyaan yang terkait dengan konteks kultural dan religius atau konteks kepercayaan, keyakinan orang Korintus yang secara kultural adalah orang Yunani. Di tengah situasi Korintus yang seperti itu, bagaimana orang Kristen bersikap? Nah, itu pertanyaan umumnya. Jadi pertanyaannya orang Korintus itu sudah canggih. Pertanyaannya bukan hanya boleh apa enggak boleh. Nah, itu pertanyaannya enggak seperti itu. Kalau orang sekarang Katolik itu kan tanya, Romo ini boleh apa enggak? Tinggalkan cara bertanya begitu. Karena kita bukan sedang bertanya mengenai hukum yang kaku, tapi mengenai hukum kasih. Penalaran jauh lebih penting daripada hanya jawaban yang kemudian hanya boleh atau tidak boleh. Nah, bagaimana orang Kristen bersikap dalam situasi Korintus yang seperti itu? Yang lebih spesifik, terkait dengan perjamuan makan sesajen di kuil dewa tadi itu, ada pertanyaan, bagaimana bersikap dengan seperti itu? Karena orang Korintus pada waktu itu kan nggak semua Kristen. Boleh dikatakan justru orang Kristen hanya sebagian kecil. Sebagian besarnya apa? Ya orang penganut agama Yunani itu. Kita dapat membayangkan bahwa orang Kristen pun sebagai warga kota, sebagai warga masyarakat yang umum pada zaman itu, toh mereka pun juga menerima undangan pastinya. Yang kedua termasuk soal daging sisa tadi itu. Bagaimana sikap orang Kristen kalau mengetahui daging sisa itu dijual di pasar umum, bisa dimakan atau tidak? Bisa kita beli atau tidak? Bisa dikonsumsi atau tidak? Tapi bukan hanya soal boleh dan tidak boleh, tapi bagaimana bersikap atas situasi itu. Jadi inilah dua persoalan. Kita sudah belajar konteksnya kota Korintus, kemudian kita sudah lihat apa yang menjadi kebudayaan dan kepercayaan orang-orang Korintus, tapi bukan yang Kristen saja ya, secara umum ini ya. Kemudian menghasilkan dua problem seperti ini. Dua problem yang harus dijawab Rasul Paulus melalui suratnya. Problem pertama, bisakah ikut makan sesajen dewa di kuil mereka? Pertanyaan nomor dua, bisakah makan daging sisa sesajen dewa yang dijual di pasar umum? Sekarang kita lihat keadaan gereja Korintus. Yang pertama mereka itu umat baru. Umat baru. Kebanyakan ya umat yang baru dibaptis.
Mereka dulunya penganut apa, Romo? Ya penganut agama Yunani. Penganut agama politeisme. Ya nyembah Zeus, nyembah Fortuna, nyembah Venus, nyembah Ares, nyembah Mars, dan lain sebagainya. Seperti orang Korintus pada umumnya. Nah, ketika menerima pewartaan para rasul, mereka kemudian menjadi pemeluk agama Kristen, mengikuti Yesus Kristus. Yang kedua, justru karena barunya itu, ada kesenjangan wawasan iman di kalangan umat tadi itu, di kalangan gereja Korintus, di kalangan umat Korintus. Karena ada yang berpengetahuan, tapi ada juga yang lemah pengetahuan. Pokoknya saya percaya beriman, pokoknya beriman aja deh gitu. Saya percaya Yesus Kristus, ditanyain nggak ngerti, pokoknya beriman. Nah itu yang dinamakan kesenjangan wawasan iman. Saya kira ini bukan problem umat baru saja, umat lama pun seperti itu. Orang Katolik zaman sekarang pun seperti itu ya. Ada orang yang ngerti, berpengetahuan banyak, tapi ada juga yang kayaknya apa-apa itu nggak tahu. Lalu sekarang kita lihat di tengah keadaan seperti itu, konteks luasnya seperti itu, konteks sempitnya seperti itu, apa tanggapan Rasul Paulus? Tanggapan Rasul Paulus ditulis dalam suratnya. Ini tanggapan yang merupakan prinsip dasar. Tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Sebenarnya jawaban yang paling utama adalah ini. Satu kalimat ini sebenarnya beres, langsung sudah. Karena ini menyangkut prinsip dasar. Jadi terkait dengan berhala-berhala tadi, terkait dengan dewa-dewa tadi, terkait dengan ilah-ilah tadi, dan segala macam praktek keagamaan tadi itu, terkait dengan itu semua, terkait dengan keyakinan orang Korintus, terkait dengan politeisme mereka, terkait dengan sesajen-sesajen itu, jauhilah penyembahan berhala. Jauhi, ini prinsip dasarnya. Jauhilah itu bagaimana? Ya nggak usah deket-deket, nggak usah ikut-ikut, nggak usah mau tahu, nggak usah nempel-nempel, pokoknya jauhi saja. Jadi secara prinsip dasar itu sangat jelas. Ternyata persoalannya tidak sesimpel itu. Tidak sehitam putih itu. Ini kan simpel dan hitam putih gampang gitu loh. Maksudnya sudah jauhi, nggak usah ikut, beres, titik, pokoknya jangan, tidak boleh. Ya kalau hanya seperti itu kan ya gampang diucapkan, tapi ternyata tidak gampang dilakukan. Karena kehidupan lebih kompleks. Ini prinsip sebagai prinsip dasar itu betul. Memang kita harus menjauhi berhala. Orang Kristen pada zaman Rasul Paulus pun juga harus menjauhi penyembahan berhala. Jangan kembali lagi pada penyembahan berhala, itu betul sekali sebagai prinsip dasar. Tapi rupanya Rasul Paulus menemui keadaan sosial yang tidak sesimpel itu. Kita akan lihat. Tapi ini prinsip dasarnya lebih dulu. Dan prinsip dasar ini selalu dapat kita pakai sebagai landasan juga. Penyembahan berhala kita tolak. Kita sudah belajar mengenai perdukunan, penyembahan berhala termasuk hal yang tidak dibolehkan karena tidak cocok dengan iman Kristen. Kenapa? Karena menyembah setan justru. Rasul Paulus juga nanti akan menyebutkan. Rasul Paulus, kami ini bagaimana bersikap kalau diundang begitu? Jauhi penyembahan berhala. Ya iya, itu sudah tahu, tapi bagaimana menalarnya? Nah itu yang ditanyakan orang Korintus. Maka Rasul Paulus sebagai rasul yang berpikir, yang reflektif dan pilah dalam segala hal, memberikan jawaban yang cukup pilah yang kita lihat. Menarik sekali. Rasul Paulus mengatakan jangan ikut. Karena apa? Mengacu pada prinsip dasar jangan menyembah berhala, jauhi penyembahan berhala. Maka sangat logis ketika Rasul Paulus mengatakan, jangan ikut. Kami ikut apa enggak? Datang apa enggak? Jangan datang. Kalau diundang bagaimana? Ya udah jauhi saja. Kenapa kok begitu? Karena prinsipnya jelas. Prinsipnya adalah jangan ikut penyembahan berhala. Nah itu ditulisnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 20. Yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi ini jangan ikut, kenapa?
Karena Rasul Paulus tidak menginginkan umat Kristen bersekutu dengan roh jahat. Karena di dalam pandangan Kristen, sesajen kepada dewa-dewa atau ilah-ilah itu kepada roh jahat. Rasul Paulus jelas mengatakan, persembahan mereka bukan kepada Allah. Persembahan mereka kepada roh jahat. Maka jangan ikut. Jawabannya tegas sekali, karena prinsip dasarnya juga jelas. Landasan teologisnya ini bagus sekali. Lanjutannya sebenarnya, tadi ayat 20 ya, kenapa kok jangan ikut dijelaskan. Karena kalau kamu ikut, kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu ikut makan dengan roh jahat, kamu semeja dengan roh jahat, kamu sehidangan dengan roh jahat, kamu seperjamuan dengan roh jahat. Landasan teologisnya ditulis dalam ayat 21. 1 Korintus 10 ayat 21. Alasannya ini, landasannya ini. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Artinya apa? Kamu ikut misa itu berarti menyatu dengan Tuhan. Masa sekarang kamu ikut berhala menyatu dengan roh jahat? Orang tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Ini menggemakan ayat itu kan. Jadi ini landasan teologisnya kok nggak boleh. Luar biasa sebenarnya. Jadi penyembahan berhala tadi atau makan sesajen di kuil dewa tadi dilawankan dengan makan perjamuan Tuhan, yaitu makan Ekaristi. Kalau kamu di Ekaristi perjamuan Tuhan kan kamu bersatu dengan Tuhan. Kalau kamu perjamuan dewa kan kamu satu dengan dewa. Lah siapa yang kamu abdi, siapa yang kamu pilih? Jangan ikut karena itu adalah ritual. Harap diketahui saudara-saudari, yang dimaksud perjamuan makan sesajen di kuil Korintus bukan sekedar makan seperti kita resepsi loh ya. Itu ada ritualnya. Jadi menyatu dengan ritual dewa-dewi itu. Untuk kita bagaimana? Untuk kita sekarang jelas sebenarnya. Jangan ikut kalau itu adalah ritual. Jadi menalarnya agak gampang kalau kita ngikuti Rasul Paulus. Kalau ada ritual-ritual tertentu, sejauh itu adalah suatu ritual, keyakinan lain, agama lain, sebisa mungkin, atau malah jangan ikut. Bukan hanya sebisa mungkin, menurut Rasul Paulus, jangan ikut. Apakah dengan itu masalahnya tuntas? Belum. Masalahnya kompleks, seperti yang saya katakan. Kok belum bagaimana Romo? Masalahnya adalah, meskipun Rasul Paulus mengatakan jangan ikut, ada beberapa umat Korintus yang tetap ikut, bukan karena ngeyel, bukan karena menentang, bukan, tapi mereka berargumentasi dan dapat menjelaskan karena mereka punya pengetahuan. Ini seperti yang saya jelaskan di dalam Katkit YouTube ya, yang mengenai yang judulnya adalah seputar ritual kematian, yang itu, yang dua itu, yang pilah itu loh ya, dua, materialnya dan sikap batinnya. Nah, orang-orang yang sudah pilah pengetahuannya ini, mengerti lebih mendalam ini, tetap ikut. Kan berarti ada masalah juga. Rasul Paulus konteksnya tadi mengatakan jangan karena itu umat baru nanti kembali ke penyembahan berhala. Tapi rupanya ada sebagian umat yang punya pengetahuan dan tetap ikut. Pengetahuan apa yang dimaksud? Ya pilah tadi itu. Ini mengikuti sekedar materialnya, sikap batin saya tidak pernah ikut kan gitu. Lalu ini problem lagi kan. Mengapa kok mereka itu ikut sih? Kita tahulah. Dalam kehidupan bermasyarakat itu ada konteks kultural, konteks sosial, konteks bilateral. Misalnya seorang Kristen yang diundang itu adalah mertuanya, misalnya besannya itu kan berarti itu hubungan bilateral dengan besan. Besannya itu orang politeisme, diundang masa tidak datang ya bagaimana? Problem kan? Ada problem satu keluarga belum tentu semua Kristen. Ini problem Korintus tuh seperti itu. Itu kan berarti problem sosial. Masa memisahkan diri dan sebagai kultural kebudayaan. Dia tokoh penting masyarakat meskipun sudah menjadi Kristen. Nah, jadi ada problem-problem seperti itu yang kayaknya memang punya sedikit-sedikit kemiripan dengan konteks kita Indonesia sekarang. Ada mirip-miripnya. Maka tadi saya katakan relevan ini. Jadi kok tetap ikut bukan karena ngeyel. Dan mereka juga punya pendasaran, bukan mau melawan Rasul Paulus. Tidak. Mereka punya pendasaran pengetahuan tadi itu.
Apa jawaban Rasul Paulus? Tertulis di dalam 1 Korintus 10:27. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, nah tidak percaya itu maksudnya penganut politeisme tadi itu. Dan undangan itu kamu terima, jadi Rasul Paulus tahu ada yang menerima undangan juga. Malah dikatakan makan saja, makan saja. Makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu. Kalau kamu ngerti, ada pertimbangan pengetahuannya. Ini kayak bertentangan kan? Nah inilah asiknya membaca Alkitab, saudara. Kalau Anda nggak tahu konteksnya, membaca bagian ini pasti konslet. Loh tadi Rasul Paulus bilang jangan, kok sekarang bilang makan. Ini apa sudah koplak Rasul Paulus ini? Konteksnya bro. Ini perlunya membaca Alkitab dalam konteks menggunakan ilmu tafsir yang benar. Karena Alkitab itu tidak bisa dibaca begitu saja. Seakan-akan Anda baca langsung ngerti meskipun itu bahasa Indonesia. Tidak, itu kaitannya ada. Maka tadi ini kayaknya bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Tadi kan bilang jangan, sekarang kok bilang makan saja. Bagaimana ini? Aneh kan? Konteksnya adalah ini untuk orang-orang yang sudah lebih tinggi kelasnya. Dalam arti pengetahuannya ada. Sudahlah. Kalau kamu ada pengetahuan, kamu undangan itu kamu terima, makan saja. Maka saudara-saudari, kalau yang kedua ini untuk kita, ya makan saja jika engkau cukup punya pengetahuan. Masalahnya tidak semua orang Katolik punya cukup pengetahuan. Sudah tuntas? Belum. Masih ada satu persoalan. Tadi itu kan kalau kamu tahu, kamu punya pengetahuan, ya 1 Korintus 10:27, kalau yang kamu punya pengetahuan, makan saja. Namun, di dalam 1 Korintus 10:28, Rasul Paulus mengingatkan, tetapi, ada kata tetapi, kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Apa artinya ini? Seorang yang dimaksud itu yang sama-sama Kristen. Masalahnya adalah Rasul Paulus mengatakan, kalau ada yang lain tahu dan dia lemah, maka jangan makan. Ruwet kan soalnya? Tidak gampang. Ini bukannya soal boleh dan tidak boleh. Bukan hanya seperti itu, ruwet gitu. Cara menalar itu tidak gampang. Jadi pertama jangan. Tapi kalau kamu punya pengetahuan boleh. Tapi kalau ada orang lain yang lihat, jangan. Kenapa? Alasannya apa? Ini. Alasannya ada diceritakan dalam bab 8 ayat 9. Jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Jadi maksudnya adalah kamu yang lebih punya pengetahuan, jangan terus pokoknya asal boleh dan kamu ngerti, pertimbangkan juga orang-orang Kristen lain yang lemah pengetahuannya. Jangan sampai karena mereka nggak ngerti apa-apa, mengira kamu menyembah berhala, lalu, oh kalau begitu ikut ke sana nggak apa-apa. Pikirannya belum nyampe. Sehingga kesimpulan yang diambil salah. Itu maksudnya. Gitu saudara-saudari. Orang yang masih lemah itu belum nyampe pikirannya, sehingga kesimpulannya lalu, oh kalau gitu nggak apa-apa menyembah berhala itu. Padahal bukan itu kan nalarnya. Ayat 9 masih nyambung. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, ya itu ya, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala. Maksudnya ikut-ikutan tapi nggak ngerti. Oh berarti nyembah berhala boleh. Lalu ayat 11, dengan jalan demikian orang yang lemah menjadi binasa oleh pengetahuanmu. Maka untuk kita sekarang jangan makan jika ada yang lemah pengetahuan. Jadi jawabannya tidak satu, ada 3. Pertama, jangan ikut, itu prinsip dasarnya. Karena itu ritual. Ritual itu nggak boleh kita ikuti. Ritual agama lain itu nggak boleh kita ikuti karena mereka menyembah Tuhan yang berbeda. Namun yang kedua, Rasul Paulus mengatakan makan saja jika engkau cukup pengetahuan, mampu membedakan, mampu meneliti, mampu memilah, mampu berefleksi. Tetapi kamu yang sudah ngerti itu harus mempertimbangkan yang lemah. Jangan kalau yang lemah lihat, karena nanti kesimpulannya bisa salah. Sisa sesajen tadi itu bisa dimakan apa enggak?
Tanya mereka, bagaimana nalarnya? Bagaimana seorang Kristen harus bersikap terhadap daging yang dijual di pasar umum? Jawaban Rasul Paulus, makan saja. Bab 10 ayat 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan dan seterusnya. Nggak usah diperiksa-periksa. Biarpun itu dari kuil berhala, makan aja nggak masalah. Karena apa? Karena itu bukan ritual. Itu kan daging yang jual. Jadi urusannya kan urusan jual beli, itu hanya hal material saja. Maka makan saja. Kalau ini nggak terlalu rumit. Sebab tidak terkait dengan ritual. Sisa sesajen tadi kan sudah dijual di pasar umum. Urusannya kan urusan dengan jual beli. Nggak ada urusan dengan ritual. Upacara keagamaan di kuil tadi itu. Ini sudah hal yang berbeda meskipun dagingnya asalnya dari sana. Tapi ini sudah beda lagi. Kita bisa merangkum sebuah rangkuman 4 hal yang sudah kita telusuri tadi. Rasul Paulus sebagai prinsip dasar mengatakan jauhi penyembahan berhala. Berarti itu kita harus menjauhkan semua itu. Gampangnya begini, pada zaman sekarang, ini sekarang kita tarik ke zaman sekarang. Sebisa mungkin kalau ada ritual macam-macam yang terkait dengan kultur dan agama lain, kita nggak usah ikut. Itu prinsip dasarnya. Hitam putih, pertama itu hitam putih pokoknya. Nggak ikut, sudah. Sebisa Anda bisa memilih, ya sudah nggak usah ikut. Namun, seperti orang Korintus, ada kalanya hidup kita nggak mudah. Kita terjebak dalam tanda petik relasi, keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang penting perkuat pengetahuanmu, maka ikutlah. Kalau engkau cukup punya pengetahuan memilah, maka milikilah kemampuan memilah itu. Itu yang jauh lebih penting. Jangan hanya ikut-ikut-ikut malah ikut nyembah. Ikut yang lain-lain. Hionya bisa hio sama, ini yang nomor 2 sekarang ya. Contoh yang praktis, hionya bisa hio sama, tapi doanya kan bisa lain. Materialnya bisa sama, tapi doanya beda. Itu contoh. Namun yang nomor 3, kalau ada yang lemah, tolong deh. Jangan sampai menyesatkan yang lemah. Contohnya saya harus berdoa pakai hio nih. Saya punya pengetahuan, hionya nggak ada masalah karena saya doanya doa kepada Tuhan dan memohonkan arwah yang sudah meninggal itu. Tetapi misalnya saya tahu, ini ada orang Katolik yang lemah, maka hio tidak saya pakai. Nggak ada gunanya karena malah akan menyesatkan. Orang Katolik yang melihat akan mengambil kesimpulan, berarti kalau Romo melakukan berarti boleh ikut doa di kelenteng. Nah kan jadi salah. Yang nomor 4, jika tidak terkait ritual ya lakukan saja. Dalam hal kepercayaan lain dan dalam hal kultur kita, memang kan ada hal-hal yang sangat terkait dengan ritual. Tapi kan ada hal-hal lain yang nggak terkait ritual. Kalau kita Imlek nyediain jeruk itu kan nggak terkait ritual, sudah lakukan nggak masalah. Ngasih angpau itu apakah terkait dengan ritual? Ya enggak, lakukan saja. Karena itu nggak terkait dengan ritual kok. Ya itu maksudnya pilah ya, ada hal-hal yang terkait ritual. Tapi kalau misalnya malam Imlek Anda ke kelenteng, ya keliru karena itu terkait ritual. Kelenteng malam Imlek itu ada ritual, maka jangan ke sana. Tapi kalau Anda menyediakan pernak-pernik Imlek itu kan nggak terkait ritual. Maka makan saja, ada ikan ya, malam Imlek makan ikan, ada jeruk, ada kue keranjang itu kan makan aja. Itu prinsip nomor 4. Jadi bagian ini asik sekali kalau didalami. Ini baru prinsip-prinsip dasarnya, nanti dalam tanya jawab kiranya dapat kita kembangkan. Shalom. Aleichem.